Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Maya Sofa di video pembelajaran sains atau IPA. Anak-anakku semua, di kelas 7 tentunya kalian sudah mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup, bukan? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, saat ini kita akan membahas materi biologi kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pembelahan sel, yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang ketiga, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Materi pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Jumlah kromosom adalah 2N atau diploid. Tahapannya ada satu tingkat, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Tipe pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk diploid atau 2N. Tahapan dalam pembelahan meiosis ada 2 tingkat, yaitu meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan meiosis 2 yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ini gambar tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis. Yang pertama, profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Selanjutnya telofase. Di sini membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Selanjutnya, ini ada gambar proses pembelahan meiosis yang berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis kedua. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan.
benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid nonsaudara. Metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya, profase kedua. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan telofase kedua, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Materi yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Dibagi dua, ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar ada penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Dalam skrotum terdapat dua buah testis. Nah, skrotum ini kantong gitu ya, berfungsi untuk menjaga suhu testis. Alat kelamin dalam pada organ reproduksi laki-laki, di sini ada testis atau kita menyebutnya buah zakar. Berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Selanjutnya saluran sperma terdiri atas epididymis atau saluran keluarnya sperma dan vas deferens atau saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Epididymis itu tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Selanjutnya uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesikula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Dan yang terakhir, kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Nah, ini gambar dari organ reproduksi laki-laki. Cukup jelas ya, di gambar ini ada kandung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, testis, skrotum. Spermatogenesis. Proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel mengalami pembelahan sehingga terbentuk spermatozoa yang bersifat haploid atau N. Yang kedua, organ reproduksi pada perempuan.
ini pun sama, terbagi dua. Ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar pada organ reproduksi pada perempuan ada vulva, yaitu tampak luar anatomi vagina. Ini tampak luar anatomi vagina, terdiri dari labia mayora, labia minora, bukaan saluran kemih untuk buang air kecil, dan klitoris. Fungsinya untuk melindungi vagina. Berikutnya labium atau labia. Labia mayora adalah atau fungsinya melindungi organ-organ internal vagina sekaligus mencegah vagina pembukaan selain aktivitas seks. Sedangkan labia minora fungsinya adalah melindungi lubang vagina dari benda-benda kecil yang bisa masuk ke dalam saluran kemih wanita seperti serangga ataupun kotoran. Yang selanjutnya saluran kelamin. Alat kelamin dalam pada organ reproduksi perempuan ada ovarium, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi, penghasil ovum, dan hormon estrogen. Yang kedua, saluran telur atau tuba Fallopi atau juga oviduk. Saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Nah, di saluran ini terjadi fertilisasi. Nah, bagian-bagiannya di sini ada infundibulum atau pangkal dari tuba Fallopi. Selanjutnya rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin, dan serviks atau struktur bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Oogenesis atau proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Dalam oogenesis, satu oogonium menghasilkan satu ovum fungsional dan 3 badan polar. Bagian ketiga dari materi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia adalah fertilisasi dan kehamilan. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Fertilisasi terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya akan tertanam ke dalam endometrium. Materi ketiga pada bab ini yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi. Ada yang namanya gonore, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada sifilis, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ada herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Dan HIV/AIDS
disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Upaya pencegahannya, yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans kayak gitu. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Yang keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Dan yang ketujuh, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia dengan rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, anak-anakku, itulah materi-materi yang kita pelajari pada bahasan sistem reproduksi pada manusia. Semoga ada manfaatnya. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.